Puluhan anggota geng motor di Cimahi, Jawa Barat baku hantam dengan sekumpulan anak pang. Belas pria di Aceh memperkosa gadis berusia 15 tahun. Wali Kota Tegal dan sejumlah pejabat kenakan seragam SD demi menghibur anak-anak yang jalani vaksin COVID-19. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovi Anadian. Halo Lovi, selamat siang. Ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Banjir menerjang beberapa wilayah di tanah air. Di Wajo, Sulawesi Selatan, puluhan pelajar terpaksa menerjang derasnya arus banjir dengan perahu untuk sampai di sekolahnya. Sementara di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, beberapa fasilitas umum rusak akibat banjir. Selengkapnya dalam Ayu Siang. Api melahap bengkel warung dan rumah tinggal di kawasan Tanah Abang, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dini hari tadi. Meski tak ada korban jiwa, 9 unit motor ludes dalam kebakaran ini. Kepanikan warga terjadi saat api melahap bangunan warung, bengkel, dan rumah permanen di kawasan Tanah Abang, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dini hari tadi, seluruh bangunan tidak bisa diselamatkan karena banyaknya barang yang mudah terbakar. 9 buah motor dalam bengkel juga hangus dilahap si jago merah. Beruntung pemilik bengkel, warung, dan rumah permanen berhasil menyelamatkan diri saat kebakaran sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. 6 unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Seorang bocah sekolah dasar tewas dalam kebakaran yang menimpa satu ruko di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi yang dilakukan petugas pemadam dan warga berlangsung dramatis. Kebakaran hebat melanda ruko padat penduduk di Rantepau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kebakaran ini menelan satu korban jiwa, seorang bocah sekolah dasar bernama Raina. Api yang begitu cepat menjalar ke sejumlah ruangan yang terbakar, membuat korban tak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya meninggal. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Setelah padam di lantai 1, petugas pemadam anggota kami langsung naik ke lantai 2, tetapi kondisi korban di atas memang sudah tidak tertolong, jadi teman-teman mengangkatnya dari atas. Selain Raina, kakak korban juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Korban dilarikan ke rumah sakit Elin Rantepau untuk menjalani perawatan medis akibat luka bakar yang dialami sekujur tubuhnya. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Anyus melaporkan. Puluhan anggota geng motor di Cimahi, Jawa Barat baku hantam dengan sekumpulan anak pang. Diduga bentrokan akibat pengaruh minuman keras. Inilah rekaman video amatir warga saat puluhan anggota geng motor yang terlibat adu jotos dengan belasan anak pang di bundaran Air Mancur Lewi Gajah, Kota Cimahi, Minggu sore. Karena kalah jumlah dari anak geng motor, kelompok anak pang terlihat terpojok dan menjadi bulan-bulanan kelompok geng motor. Diduga kedua belah pihak dalam pengaruh minuman keras, sehingga terjadi kesalahpahaman yang berujung keributan. Mereka karena pengaruh minuman, karena minum alkohol dia. Itu nyambung ke sini. Kamu kemana?
tertib lagi, biasa lagi mereka. Ya mungkin anak-anak pang bawa teman-temannya, itu ramai kembali. Sementara itu polisi yang menerima informasi terjadinya keributan langsung ke lokasi kejadian dan mengamankan beberapa orang yang diduga pelaku. Karena tidak ada laporan, kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Agar kejadian ini tidak terulang, polisi akan melakukan patroli rutin di lokasi kejadian. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan anak di Desa Nirangkliung, Sika, Nusa Tenggara Timur berhasil diringkus polisi. Ironisnya pelaku yang sempat buron selama 6 hari ini adalah paman korban. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan terhadap anak di Desa Nirangkliung, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pelaku yang tak lain adalah paman korban, diringkus di persembunyiannya di tengah hutan. Pelaku lantas digelandang ke Mapores Sika untuk diperiksa mendalam. Polisi tengah menggali motif pelaku yang tega menghabisi nyawa keponakannya sendiri. Ya, saat ini kita amankan. Nanti kita tentukan dari penahanannya dan sebagainya. Kondisi pelaku sendiri Pak Kapolres saat ini? Kondisi pelaku saat ini sudah dalam keadaan sehat, tapi karena sudah beberapa hari ke hutan, kita akan cek dulu ke rumah sakit berkaitan dengan kondisinya. Tapi secara umum dapat dilihat dalam keadaan sehat. Sebelumnya warga desa Nirangkliung dihebohkan dengan penemuan mayat bocah perempuan berusia 9 tahun di kebun warga. Diduga korban pembunuhan, polisi langsung turun tangan mengusut kasus dan memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Satu orang warga tewas setelah ditabrak pengemudi minibus di Bali. Polisi langsung menahan pelaku. Tiga orang warga ditabrak mobil di pinggir jalan MH Tamrin Tabanan, Bali. Ketiganya terlempar ke arah yang berbeda. Satu warga bahkan terlempar hingga 7 meter. Akibat kejadian ini, satu orang warga asal Jember, Jepri, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara dua korban lainnya, Purwanto dan Sugeng Haryati, patah tulang dan terluka di bagian kepala. Korban pun dibawa ke RSUD Tabanan untuk dirawat. Kecelakaan dipicu pengemudi lelah dan mengantuk sehingga tidak fokus. Pada saat kejadian tidak sadar, artinya dari hasil pemeriksaan kita diduga kuat bahwa saudara WA ini dalam keadaan mengantuk dan memang juga ada riwayat penyakit hipertensi yang cukup tinggi, di mana yang bersangkutan tadi sebelum berangkat lupa minum obat, sehingga pada kejadian saudara WA ini sadar itu ketika telah menabrak tiang di TKP. Pelaku bernama Inyoman Wira Atnyana dituntut penjara selama 6 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari Tabanan, Bali, Made Argawa, iNews melaporkan. Polresta Bogor menangkap seorang sopir taksi online. Pelaku ditangkap karena mencabuli seorang perawat saat menggunakan taksi online. Hendrianto, sopir taksi online ini harus mendekam di rumah tahanan Polresta Bogor, Jawa Barat. Ia ditangkap polisi setelah korban pencabulan yang merupakan warga Kedung Jaya, Tanah Sareal, menceritakan pengalamannya di media sosial. Modus pelaku dengan memperdaya lewat obrolan agar korban diruqyah. Korban pun dibawa ke rumah pelaku. Setelah proses ruqyah selesai, pelaku pun mengantar korban pulang. Saat perjalanan, pulanglah korban dicabuli. Kini tersangka ditahan di Mapolresta Bogor Kota guna menjalani pemeriksaan. Tersangka dijerat dengan pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Perkembangan terakhir saat sekarang ini untuk tersangka ini sudah dilaksanakan penahanan. Jadi perlu saya luruskan, laporannya adalah dugaan pencabulan seperti itu ya. Sudah ditahan di Polresta Bogor Kota. Kami sudah terhubung dengan Kapolresta Bogor, ada Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Selamat siang Pak Susatyo. Selamat siang Mbak. Baik Pak Susatyo, ini diketahui ada modus ruqyah yang dilakukan pelaku pencabulan. Ini bagaimana kronologisnya?
Baik, jadi kami sampaikan bahwa korban memang memesan online ya, transportasi online itu ketika selesai bekerja dari daerah sekitar Pesanggerahan. Kemudian dari sana bertemulah dengan si tersangka ini selaku sopir taksi online, kemudian barang itu diletakkan di belakang, kemudian korban itu diminta duduk di depan. Singkatnya, sepanjang perjalanan, karena itu sebelahan, kemudian si tersangka ini pura-pura memegang kepala, badan, tuh menyampaikan ini badannya ada jin dan sebagainya, sehingga harus diruqyah. Nah, sehingga dibawalah terbujuk, kemudian dibawa ke rumahnya, diantar ke rumahnya, yang awalnya hanya mau ke stasiun, tapi diantar sampai dengan si korban ini, kemudian di rumah tersebut dimandikan dan sebagainya, sampai selesai, sudah malam hari, si tersangka ini mau makan, akhirnya sempat makan di luar, dan disitulah terjadi perbuatan pencabulan yang kedua. Jadi yang pertama itu terjadi di rumah, yang kedua itu terjadi di pinggir jalan, sehingga berdasarkan bukti visum memang terdapat ada luka lecet akibat perbuatan pencabulan tersebut, walaupun tidak sampai dengan persetubuhan. Sehingga kami menerapkan pasal 289 KUHP. Itu singkatnya. Baik. Artinya memang perkenalan ini terjadi singkat begitu, perjalanan dari Pesanggerahan ke Bogor, kemudian dengan motif obrolan sempat dilakukan 2 kali pencabulan begitu. Nah, apa sebenarnya kaitan pelaku dan juga korban ini? Karena memang ada beredar informasi bahwa keduanya ini ada tidak sih suka sama suka antara lain. Kejadian itu terjadi pada tanggal 16, kemudian tanggal 19 dilaporkan. Jadi tidak benar suka sama suka, kenal pun tidak. Kenal juga baru saja pada saat ketika memesan taksi online dan ngobrol itu mungkin sekitar 2 jam lah sampai kemudian di rumah si korban. Tetapi bahwa ketika si pelaku ini melaksanakan aksinya, itu ada paksaan. Makanya korban itu laporan. Jadi perlu saya garis bawahi, tidak ada suka sama suka. Karena memang ada bukti lecet, kemudian juga ketika dia melakukan perbuatan cabul juga menggunakan paksaan, sehingga memang kami terapkan 289 tersebut, ancaman kekerasan dalam bentuk fisik untuk memaksa bisa tercapainya perbuatan asusila yang dilakukan oleh si tersangka tersebut. Baik, dari penggalian hasil keterangan pelaku, pernah tidak ini juga dilakukan dengan korban lainnya, Pak? Kami saat ini masih mendalami apakah ada korban-korban lainnya. Karena dari sisi akun yang digunakan itu juga bukan akun miliknya. Nah, sehingga dalam pemeriksaan kami juga nanti akan memeriksa dari pihak Gojek atau dari Gokar tersebut, siapa saja yang memesan, atau mungkin ada korban-korban yang malu untuk menyampaikan. Nah, sehingga dengan rilis ini kami berharap juga yang merasa pernah menjadi korban tersangka ini itu bisa melaporkan segera ke kepolisian. Baik, untuk sanksi tersangka seperti apa Pak Susatyo? 289 KUHP itu ancamannya 9 tahun penjara. Nah, sehingga kami mengimbau kepada masyarakat juga memang kekerasan terhadap wanita, khususnya asusila, itu kan memang ada dampak secara psikis, mungkin malu dan sebagainya. Tetapi tidak usah khawatir, kepolisian akan menyidik secara tuntas dan profesional, dan tentunya hak-hak perempuan tentu akan menjadi prioritas kami. Baik, terima kasih Pak Susatyo atas informasinya di iNews Siang. Sidang kasus pencabulan anak-anak panti asuhan yang dilakukan seorang oknum biarawan gereja di Depok, Jawa Barat kembali bergulir. Kali ini sidang beragendakan pembacaan pembelaan kuasa hukum terdakwa.
Sidang pledoi kasus pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur di sebuah panti asuhan anak milik salah satu gereja di Kota Depok, Jawa Barat digelar. Terdakwa LN yang adalah biarawan gereja dituntut 14 tahun penjara. Sidang akan kembali digelar 27 Desember mendatang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa. Pada Juli tahun lalu, pria 42 tahun ini ditangkap atas dugaan pencabulan sejumlah anak laki-laki di sebuah ruangan gereja yang dilakukan sejak tahun 2006. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh jaksa karena jaksa kan sudah berjuang dalam proses hukum ini mulai pendakwaan sampai dengan tuntutan yang kemarin itu. Kita mengapresiasi, kita menyambut baik tuntutan dari jaksa itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dan itu harapan kita kepada majelis hakim nanti putusannya itu sesuai dengan apa yang tuntutan dari jaksa penuntut umum. Paling tidak 14 tahun atau kalau bisa lebih. Sementara di Tulungagung, Jawa Timur, warga menuntut mundur kepala desa karena diduga berselingkuh. Kepala desa meminta warga menunjukkan bukti atas tuduhan mereka. Kepala desa diduga berselingkuh, ratusan warga desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejo Tangan, Tulungagung, Jawa Timur berunjuk rasa di kantor desa. Sambil membentangkan spanduk berisikan tuntutan, warga berorasi menggunakan pengeras suara, menuntut kepala desa Aryo Jeding mengundurkan diri dari jabatannya. Jangan kau tutup telingamu. Tetap kita menginginkan mundur. Kita tetap menginginkan mundur karena sudah beberapa kali melakukan tindakan seperti itu. Berapa kali kan? Yang jelas 2 kali. Menyikapi tuntutan warga, kepala desa Aryo Jeding mengaku tuduhan warga tidak memiliki bukti. Ini kan masih dugaan perzinahan. Kalau memang itu benar, mana buktinya? Itu. Usai dilakukan mediasi, warga membubarkan diri dengan tertib. Warga mengancam akan kembali beraksi jika tuntutan warga tidak terpenuhi. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Sejumlah siswa menerjang arus banjir untuk sampai ke sekolah. Selengkapnya usai jeda bersama rekan Pram Senjaya.